Swastiastu. Halo, Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Putu Febrianti, absen 25. nama saya Putu Apriliani, absen 22. Nama saya Nika Deoktalinda Syaharani, absen 19. Nama saya Kade Wiratnyani, absen 9. Nama saya Nadia Rohani, absen 18. Nama saya Putu Elo Palina, absen 24. Di sini kami akan bersosialisasi tentang bullying. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Kade Wiratnyani. Di sini sebelumnya kakak mau bertanya kepada kalian. Apa kalian pernah dibully? Secara apa? Verbal atau fisik? Jadi di sini kakak mau menjelaskan pengertian tentang bully. Bully merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kalian pernah membuli? Apa yang kalian rasakan ketika membuli? Senang. Ya, jadi itu ya. Kalau orang membuli itu pasti mencari kepuasan pada korbannya itu. Dan tahu nggak dampak negatif dari pembulian itu? Trauma. Ya, itu bisa mengakibatkan trauma kepada si yang kalian bully. Bisa membuat mental mereka jadi down dan bisa depresi atau gangguan lainnya. Jadi bentuk-bentuk dari bullying sendiri akan dijelaskan oleh teman kakak. Halo. Perkenalkan, nama kakak Kak Febri. Jadi sesuai yang dia omongin Kak Wira tadi, kakak di sini akan menjelaskan bentuk-bentuk bullying. Jadi di kalian ada yang tahu nggak bentuk-bentuk bullying itu apa aja? Tidak. Nah, oke, langsung kakak jelasin aja ya. Jadi bentuk-bentuk bullying itu ada 4, yaitu bullying secara fisik, bullying secara verbal, bullying secara sosial, dan cyberbullying. Dari yang pertama, bullying secara fisik. Tindakan bullying yang satu ini melibatkan kontak fisik secara antara pelaku dan korban, dan tindakannya bisa terlihat secara kasat mata. Misalnya dipukul, ditendang, diludahi, didorong, merusak barang, hingga melakukan tindakan lain yang terus berulang hingga merugikan secara fisik. Bullying dengan tipe ini sangat mudah diidentifikasi, namun paling jarang dilakukan dan biasanya terjadi di antara remaja yang sedang bermasalah. Yang kedua yaitu bullying secara verbal. Bullying secara verbal biasanya bentuk bullying yang tak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati. Seperti dikatain, diejek, dicela, dihina, hingga diteror. Yang ketiga, ada bullying secara sosial. Contoh bullying secara sosial adalah menyebarkan rumor atau gosip yang belum pasti hingga mengajak untuk menjauhi seseorang merupakan tindakan bullying secara sosial. Yang terakhir ada cyberbullying. Dari ketiga bentuk bullying di atas, bullying yang satu ini menjadi bullying yang paling marak dilakukan di akhir-akhir ini. Kemajuan teknologi dan informasi menjadi faktor berkembangnya bullying ini. Menurut Ana, tindakan bullying yang satu ini seperti memberikan komentar kasar yang bisa menjatuhkan orang lain, mengancam, hingga menyakiti dengan kata-kata yang ditulis di internet atau media sosial. Sekian yang bisa kakak jelasin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Halo. Jadi perkenalan dulu, nama kakak Ellen. Jadi kakak akan menjelaskan penyebab terjadinya bullying. Nah, penyebab terjadinya bullying itu ada 4. Jadi yang pertama, pernah menjadi korban kekerasan di rumah. Terjadinya bullying bisa disebabkan karena pelaku pernah menjadi korban kekerasan di rumah. Apabila seorang anak menyaksikan kelahiran orang tuanya dan mendapatkan perilaku kekerasan oleh orang tuanya, maka anak akan kemungkinan besar melakukan bullying kepada temannya di sekolah. Nah, yang kedua, tidak percaya diri. Apa kalian tidak percaya diri? Ya. Jadi, seorang anak bisa melakukan bullying apabila ia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Hal ini dilakukan untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam dirinya, sehingga bullying akan terjadi untuk menindas teman di sekolah yang memiliki kelebihan. Namun, kelebihan tersebut tidak dimiliki pelaku bullying. Nah, yang ketiga,
terlalu dibebaskan orang tua. Ada sebagian orang yang terlalu bebas mendidik anaknya dan selalu mengizinkan anaknya melakukan segala hal yang membuatnya senang. Perilaku orang tua ini disebut dengan pola asuh permisif. Anak akan merasa bebas melakukan apapun tanpa merasa bersalah. Nah, yang keempat, tidak percaya diri dan ingin menjadi populer. Seringkali di sekolah terjadi kesenjangan sosial yang menyebabkan seorang anak ingin terlihat lebih populer daripada siswa lainnya. Dengan melakukan bullying, anak tersebut akan dikenal semua siswa di sekolah tersebut sehingga keinginannya untuk menjadi populer dan berkuasa akan terpenuhi. Nah, jadi sekian dari penyebab terjadinya bullying dari kakak. Jadi akan dilanjutkan oleh teman kakak. Oke, perkenalkan nama kakak Lia. Di sini kakak akan jelasin dampak dari bullying. Ada yang pernah dibully nggak? Gimana rasanya? Saya kalian kalau nggak mikirin omongan orang lain tuh kalian bakalan nggak kenapa-napa sih. Cuman gara-gara kalian mikirin kata-kata mereka tuh makanya kalian jadi sakit mental atau gangguan kecemasan yang memicu pada trauma dan depresi hingga gangguan lainnya. Jadi udah ngerti kan dampak-dampak dari bullying itu apa? Ya. Oke, sekian dari kakak, bakalan dilanjutin sama teman kakak. Ya. Perkenalkan, nama kakak Nadia Melati, bisa dipanggil Teh. Nah, di sini ada yang tahu cara upaya pencegahan pembulian? Ya. Di sini kakak akan menjelaskan. Yang pertama, mengembangkan budaya rasis atau pertemanan yang positif. Kedua, ikut serta membuat dan menenangkan aturan sekolah terkait pencegahan pembulian. Yang ketiga, ikut membantu teman yang menjadi korban. Yang keempat, memahami dan menerima perbedaan setiap individu di lingkungan sebaya. Yang kelima, Hai. halo. Perkenalkan, nama kakak Okta. Di sini kakak akan menjelaskan tentang tujuan sosialisasi. Tujuan dilakukannya sosialisasi untuk bullying ini adalah memberikan pemahaman hukum pidana tentang bullying kepada anak-anak SD agar mengetahui bahaya tersebut sejak dini dan menyampaikan bahwa pentingnya pengetahuan hukum untuk melindungi anak-anak dari hukum pidana jika melakukan bullying. Apakah kalian sudah mengerti? Ya. Beneran? Benar. Sekian penjelasan dari kakak dan teman-teman kakak. Kami ucapkan terima kasih. Sekian sosialisasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Santi 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 Om.